Sidang penundaan kewajiban pembayaran utang bagi PT Sipoa Propertindo Abadi dalam status pilot bergulir di Pengadilan Niaga Surabaya pada Senin 22/5/2023 beragendakan pengurusan penyelesaian harta pilot. Di persidangan tersebut kurator sampaikan besaran tagihan para kreditur serta melayangkan surat kepada Kepala BPN Sidoarjo perihal permohonan pemblokiran atas semua aset PT Sipoa Propertindo Abadi. Di kesempatan tersebut, penasehat hukum PT Sipoa Propertindo Abadi menegaskan agar tidak ada double claim. Sedangkan Siok Ketua Paguyuban Cinta Damai melakukan reaksi terkait jaminan tagihan para kreditur yang sudah melakukan pembayaran pada perusahaan afiliasi dengan PT Sipoa Propertindo Abadi. Siok akan membeberkan bukti-bukti bahwa PT Sipoa Propertindo Abadi yang menyatakan menerima tagihan kreditur yang telah melakukan pembayaran di perusahaan afiliasi. Berdasarkan hal di atas, penasehat hukum PT Sipoa Propertindo Abadi pun akhirnya menyatakan, guna menerima dan akui tagihan para kreditur yang sudah melakukan pembayaran di perusahaan afiliasi. Secara terpisah Ketua Paguyuban Cinta Damai yakni Siok saat ditemui mengatakan, puji Tuhan semua tagihan para kreditur diakui dan diterima oleh PT Sipoa Propertindo Abadi. Kami ada bukti pernyataan pihak PT Sipoa yang menyatakan para kreditur yang membayar di perusahaan afiliasi bisa diajukan tagihan ke PT Sipoa. Pungkas Siok. Sekitar 2 kreditur yang mendaftar. Hal ini kita sampaikan kepada para kreditur untuk meminta tanggapan apakah setelah jangka waktu batas pengajuan terakhir kreditur yang telah mendaftar tetap diterima masuk sebagai kreditur PT Sipoa Propertindo Abadi atau tidak. Nanti setelah kami sampaikan seluruh laporan. Yang keempat adalah tim kurator juga telah membentuk kreditur PT Sipoa Propertindo Abadi dengan nomor surat 08 PT SPK Pilot garing 5 garing 2023 tertanggal 16 Mei 2023 terkait undangan dan juga pemberitahuan adanya upaya hukum kasasi tidak mengalami kurator untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pilot. Yang kelima, tim kurator juga menyurati kreditur dan para kreditur Propertindo Abadi untuk mengundang dilaksanakan rapat verifikasi pencocokan piutang pada hari ini tanggal 22/2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Yang keenam, tim kurator juga telah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 17 Mei 2023 perihal permohonan pemblokiran atas seluruh aset PT Sipoa Propertindo Abadi. Demikian laporan tim kurator yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan diadakan sedang diserahkan kepada hakim pengawas. Verifikasi semua keadilan bisa akomodir atau ada kendala di sana. Terima kasih yang mulia. Jadi kalau dari kami saya selaku dari Bapak Direktur BPSDA dan Direktur hari ini untuk tagihan-tagihan selama memang ada bukti kwitansi seperti yang disampaikan mati ibu mulutnya kedengaran. Dengar. Mati mic-nya.
seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia waktu itu, jadi tagihan-tagihan yang memang benar-benar berkaitan dengan PT SPA, baik itu peralihan maupun transfer yang berkaitan dengan PT SPA, kami terima dan kami akui. Baik ya, jadi akan diterima ini ada pengajuan bahwa semua tagihan akan diterima bila mana ya sesuai dengan bagaimana dengan tagihan-tagihan misalnya ke grupnya ya atau ke apa ya grupnya lah kan ada juga yang dari apakah itu juga akan diterima Baik Yang Mulia, untuk menanggapi tagihan yang seperti itu, misalnya contohnya ada transfer yang dilakukan pada saat PT Sipoa Propertindo Abadi rekeningnya telah terblokir, PT Jovan, maka itu kami terima dan kami akui. Baik ya, jadi tidak ada peradilan bagi kreditur yang intinya dulu tidak transfer ke Sipoa, tapi sebagai depan itu rekanan dari atau grup dari Sipoa itu pun akan diterima. Nah, bagaimana ada pertanyaan lagi? Bagaimana bila ada beberapa tagihan? Misalnya di sini sudah ada penagihan ke depan, kemudian juga dia mengalami ke sebuah, nah seperti itu di mana itu? Kan bisa jadi itu, kendala itu sebenarnya. Kalau misalnya ada lebih dekat. Kalau misalnya ada double claim seperti itu, misalnya sudah menagihkan ke PTA, kemudian menagihkan ke PT SPA, maka kan berarti sudah di PTA tersebut, kalau sudah diterima dan diakui di PTA, kan tidak mungkin mendapat double ya kuliah. Akhirnya kan nanti merugikan konsumen PT SPA yang asli kalau sampai ada yang double claim seperti itu. Tapi sekali lagi kami mohon arahan dari Yang Mulia Bapak Hakim Pengawas dan mungkin dengan Pak Kurator seperti gimana kalau ada double claim seperti itu. Baik, mudah-mudahan kan apabila ada double claim itu tentunya kan nggak mungkin ya. Dan kreditur juga harus jujur, artinya dulu kita ke PT ini ya datang ke PT yang pertama nggak langsung dia juga tagihan di SPA dan tidak tagihan itu dicoba jadi kalau sudah satu ya satu, makanya ada koordinasi antara kreditur, pengurus dan kreditur itu mengecek sehingga tidak ada yang merugikan sama pihak ya, tidak ada ini. Jadi kemudian ya kan seperti beberapa itu kan dikuasakan dari ada satu paguyuban itu adalah mau kemana dia pilihnya, mau kemana dia memilih PTA atau PB yang berarti tidak sehingga jelas nanti itu informasinya masuk ke kurator, dengan kurator akan diverifikasi dengan baik, tapi tidak ada lagi yang dirugikan dalam ini. Itu ya, tujuan apa ada kendala di sini dari pihak itu Dari kata-kata menanggapi dengan adanya tanggapan daripada kreditur yang menyatakan misalkan ada kreditur yang sudah mengajukan tagihan ke Bahtera Sungai Jadi, sedangkan Bahtera Sungai Jadi itu kan sudah pede, habis itu
kreditur juga mendaftarkan ke PT SPA. Nah, dan dari hakim mengawal, apabila kreditur sudah mendaftarkan ke Bahtera dan sudah diterima oleh kantor sana, ya jangan daftar lagi ke PT SPA. Oh, karena akan membayarkan jadi kreditur diharapkan memilih Nah, kalau ikat dua-dua, ke PT SPA atau PT yang sudah bayar ke PT SPA. Kalau mengenai pendaftaran ke PT lain, tapi itu belum diproses, Pak. Jadi mereka punya ada di PT SPA, tapi ada mendaftar yang di lain, itu tetap harus di cover, Pak. Tidak bisa kalau tidak di cover, Pak. Kalau begitu caranya kan susah, Pak. Ya, jadi gini Bu, tadi kan ada keberatan daripada debitur yang mengatakan misalkan di PT lain terjadinya pembayaran, Belum ada, Pak. misalkan, terus habis itu di sini juga ada pembayaran, nanti kan ibu menerimanya double. Kemarin itu kuratornya, umpamanya kuratornya PT Bahtera atau kuratornya PT Bumi bicara, nanti akan diverifikasi. Jika umpama sudah dibayar di PT itu, di ini akan dicolek. Bu, yang verifikasi siapa Bu? ayo. Yang verifikasi siapa Bu? Setiap hari PT Bahtera, Enggak, maksudnya gini, misalkan Bahtera membayar kepada kreditur Siok, Bu Siok 10 juta. Ibu Siok juga daftar ke PT SPA. Nah, ibu tadi bilang dicolek itu yang akan mencolek siapa Bu nanti? yang kuratornya, Pak. Loh, sedangkan kurator PT SPA dengan kurator Bumi atau Bahtera Beda. beda, berarti saya berkoordinasi gimana Bu? Saya nggak kenal juga Bu sama Ya kurator. beda, tapi ini Yoga pernah bicara juga, nanti akan diverifikasi ulang. Jika nanti sudah dibayar di PT sana, jadi di sini tidak dibayar, gitu Pak. Yang verifikasi siapa Bu? Yang verifikasi siapa Bu? Yoga juga bilang kuratornya juga Enggak, yang akan melakukan verifikasi nanti siapa Bu? Yang verifikasi itu siapa Bu? Karena kan gini, masalah pemberesan itu adalah masalah kurator Bu. Even Pak Yoga pun tidak bisa menentukan pembayaran ini harus ke kreditur A, kreditur B, ke C, tidak bisa. Itu kewenangan kurator. Pak Yoga tidak akan bisa verifikasi itu. Sedangkan kalau kurator saya, PT SPA dengan kurator misalnya Bumi sudah jadi, ya kan? Saya nggak kenal Bu. Gimana saya mau cek data? Oh, kamu udah bayar ke kreditur A, B, C. Di sini dikurangin ya. Itu gimana Bu caranya Bu? Oh ya, si apa yang verifikasi nantinya Pak? Pas Saya tidak kenal Bu dengan kurator itu Bu. Dan juga apakah dia mau membongkar data ke saya, sedangkan saya bukan kreditur, bukan kurator di sana. Gitu. Karena gini Pak, kemarin saya mendaftarkan PT Bahtera, sedangkan itu kreditur saya sudah saya daftarkan ke PT Bumi. Tapi dia bicara, Bu, daftarkan semuanya. Nanti kita proses pencairan. Apakah sudah dibayar di PT Bumi? Sehingga kita nanti kalau sudah dibayar di PT Bumi kita colek. Kalau ini semua dia bicara tidak boleh daftar ke sini, tidak boleh daftar ke sini, terus gimana nasib korban Pak? Dia Bapak Ibu di sana udah daftar diterima. Kenapa? Daftar di PT lain sudah diterima Bu. Iya diterima, tapi kan dia juga belum bisa pastikan Pak. Nanti asetnya itu bisa berjalan atau tidak. Sedangkan sekarang asetnya ada di bloknya di kejaksaan. Ya, sama Bu dari sini juga Ibu nggak bisa pastikan akan lebih cepat pemberesan di PTA atau di Sekwal. Tidak ada yang bisa memastikan semua Bu. Nah, makanya tadi hakim pengawas menyampaikan bahwa atas keberatan daripada debitur apabila ada double claim, kreditur harus memilih dia mau mengklaimkan ke PT SPA atau ke PT Bahtera atau ke PT Bumi. Itulah Bu seperti itu. Kalau memang kita secara undang-undang Bu, memang double claim ini tidak bisa Bu, karena gini Bu,
di saat itu sudah dibayarkan oleh PT Bumi tagihan ibu, PT SPA juga akan membayarkan bu kalau ibu sudah terdaftar di dalam metode sini. Itu karena undang-undang mengatakan seperti itu, apalagi ibu sebagai pengeluarannya itu kan hukumnya adalah pari pasuk pro rata. Jadi yang terdaftar dan kita mengeluarkan DPT daftar hidup tetap itu yang akan mendapatkan pembebasan dari kurator PT SPA. Jadi di sana aset PT SPA laku 10 miliar. Setelah kesepakatan selesai, itu akan dibagikan kepada konkuren yang terdaftar dan sudah dikeluarkan DPT-nya oleh kurator. Tidak bisa dijalankan lagi bu, tidak bisa nanti konsolidasi. Saya konsolidasi dengan kuratornya Bumi gitu. Bumi siap sudah bayar berapa? Bisa seperti itu bu, karena kami tidak kenal dengan kurator Bumi maupun Bateran maupun apapun, kita nggak kenal. Iya, tapi gini Pak, semua ketua paguyuban itu sudah mendaftarkan di lain PT, tapi didaftarkan juga Pak di lain. Jadi semua di-cover di sana. Makanya saya tanya pada kurator, kalau double pun ini gimana nanti kan? Nggak apa-apa bu, nanti kan kita cross-check sama si Koa, sama direksi. Apakah ini sudah dibayar? Kalau ini belum dibayar, ya harus dibayar. Kalau sudah belum dibayar, itu harus ditanggung Pak. Nah, itu gimana Pak solusinya kalau ditindak? Izin saya tambahin. Seperti ini bu. Dengan artinya bahwa ibu diterima tagihannya di PT yang lain, dalam artian adalah perlindungan hukum ibu itu tersampaikan. Ibu apabila ada pembayar, mereka memberikan kepastian apakah itu cukup atau tidak dari aset PT. Bu, bisa disampaikan terkait verifikasi ini Bu, hasilnya seperti apa Bu? Hasilnya bagus Pak, diakui semua Pak. Diakui. Dana, ya puji Tuhan, dananya korban diakui. Termasuk yang pembayaran di beberapa perusahaan afiliasi itu diakui juga. Diakui. Jadi dimasukkan ke tagihan PT Sipoa ini juga ya? Iya. Itu koridornya harus pilih salah satu. Salah satu yang mana? Tidak boleh double claim. Iya. Jadi itu ada mereka di proyek ini ada kasasi. Ya. Jadi kita pikir lagi lah Pak, mana yang dipilih. Artinya tadi ini sudah mencapai titik terang ya? Ya. Itu ya bisa. Karena diakuin, kalau nggak diakuin ya saya laporin. Saya laporin PT Jovannya karena dia menerima uang korban, tidak punya aset. Nah itu kan. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Nggak ada pakai yel-yel atau sedikit? Pak. Yang penting Tagihan cair. tagihan cair. Tagihan cair. 100%. Terima Terima kasih. Amin.